Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan lanjutan kajian kitab Al-Basit fi Ushulin Nahwi wa Madarisihi. Al-Matlabus Tsani Masadiru Ushulin Nahwi. Pada sub yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan sumber-sumbernya usulun nahwi. Al-awwalu as-sama'u awin naqlu. Yang pertama adalah dalil sama'i atau dalil naqli. Was-sama'u adapun kata as-sama'u fil lughati dalam bahasa atau secara etimologi, hisul udhuni adalah mengertinya telinga. Wa tasamma'a ilaihi ay asgha. Wa tasamma'a ilaihi ini bermakna asgha. Apa asgha? Mendengarkan. Wa tasamma'a ilaihi sama dengan mengatakan asgha, mendengarkan. Wan naqlu adapun dalil naql, wa huwa ma sammahu Ibnul Ambari fa huwa al-kalamul arabi al-fasihul manqulun naqla sahiha al-khariju an haddil qillati ila haddil kathrati. Naql adalah sesuatu yang dijuluki oleh Ibnul Arabi, perkataan Arab atau kalam Arabi yang fasih, yang dinukil dengan nukil yang benar, yang dinukil, yang dipindah dengan pindahan yang benar, yang ditransfer dengan transfer yang benar. Al-khariju an haddil qillati ila haddil kathrati, yang keluar dari batasan sedikit menuju batasan yang banyak. Jadi kalau kita memahami dalil naqli sebagaimana yang disebut oleh Ibnul Ambari, adalah kalam Arab yang fasih, yang dinukil. Dinukil itu diriwayatkan oleh perawi, disampaikan, lalu kemudian dari orang yang mendapatkan penyampaian tadi, dari orang yang mendapatkan riwayat itu diriwayatkan ulang. Nah, proses yang sedemikian ini adalah al-manqul an-naqla sahihah. Al-khariju an haddil qillati ila haddil kathrah, yang keluar dari batasan sedikit menuju pada batasan yang banyak. Berarti kalau dalil naqli ini akhirnya nanti perawinya itu banyak. Yang awalnya itu qillah, qalil, menjadi katsir. Wa sammahu Suyuti as-sama'a. Dalil naql yang disebut oleh Ibnul Ambari ini, kalau dalam istilahnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyebutnya dengan dalil sama. Wa arrafahu biqaulihi, beliau mendefinisikan dengan statement beliau, wa a'ni bihi ma thabata fi kalami man yuthaqu bi fasahatihi. Saya bermaksud dengan dalil sama adalah sesuatu yang menetap fi kalami man yuthaqu bi fasahatihi, pada perkataannya orang yang dipercaya kefasihannya. Fashamala kalamallahi ta'ala wa huwal Qur'an. Dan kalam ini, kalami man yuthaqu bifasahatihi ini meliputi pada firman Allah Ta'ala wa huwal Qur'an, yang itu adalah Al-Qur'an. Wa kalama nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan al-hadits. Wa kalam al-arabi, dan perkataannya orang Arab qabla bi'atsatihi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, fi zamanihi, di masa beliau, wa ba'dahu, dan setelah beliau diutus. Ila an fasadatil alsinatu, hingga rusaknya bahasa, bi kathratil muwallidina, dengan banyaknya para muwallid. Para muwallid ini orang yang melahirkan bahasa baru, bahasanya sudah kecampuran dengan bahasa yang lain. Ini namanya muwallidin. Bahasanya sudah tidak murni sesuai sumbernya. Nazman wa nafran, baik berbentuk nazam, wa nafran, dan berbentuk nafar, an muslimin, dari orang muslim, wa kafirin, dan dari orang kafir. Fahadhihi
thalathatu anwa'in la budda fi kulli minha minas subut. Tiga ini kalam Allah Ta'ala, kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalam al-Arab qabla bi'tsatihi wa ba'dahu. Masing-masing dari tiga macam ini ia harus ditetapkan. Masing-masing dari tiga macam kalam ini harus ada ketetapannya. Wal haqq, yang hak, anna sama'a wan naqla lafzani mukhtalifani, bahwasannya kata sama'i dan juga kata naqli, lafzani adalah dua lafaz, mukhtalifani yang berbeda, keduanya secara lafaz berbeda, walakin yuradu bihima syai'un wahidun, tapi yang dikehendaki dengan keduanya itu syai'un wahidun, sesuatu yang satu. Artinya apa? Lafadznya beda tapi maknanya sama, hakikatnya sama. Aitsu yuqalu, di mana dikatakan annahuma, bahwasannya as-sama' wan naql atau an-naql was sama' minal alfazil mutaradifati, termasuk lafaz-lafaz sinonim. Wa yu'addu as-sama'u aw an-naqlu al-masdar al-awwal min masadirin nahwi al-arabi. Dalil sama'i atau dalil naqli ini dianggap sebagai sumber yang pertama dari sekian sumbernya nahwu Arab. Wa qad i'tamada 'alaihi an-nuhatu katsiran fi jam'il maddati al-lughawiyyati thumma tahliliha. Para ulama nahwu atau an-nuhat sering berpijak pada masdar al-awwal ini. Apa itu? Dalil sama'i dan dalil naqli. Dalam urusan apa? Dalam menghimpun bahan-bahan kebahasaan, lalu kemudian menganalisisnya. Wa alaihi tastanidu baqiyatul usuli litaksiba masyru'iyatal isti'mali fin nahwi. Juga usul yang lain berpijak pada sama'i dengan naqli untuk mendapatkan pensyariatan penggunaan fin nahwi dalam ilmu nahwu, seperti qiyas. Juga nanti akan mengekor berpijak pada dalil sama'i dengan dalil naqli. Lidzalika, oleh karena itu, unia disibukkan bihi dengan dalil sama'i, bihi dengan dalil naqli, al ulama'u, siapa orang-orang alim, qadiman orang-orang alim yang dahulu, wadarisuna haditsan, dan para pelajar modern, li'annal wasifa idza urida lahu ayyakuna daqiqan wajib ayyakuna sam'iyan. Karena sesungguhnya al-wasif, orang yang bisa menyifati, orang yang bisa menggambarkan, orang yang mendeskripsikan, idza urida lahu ayyakuna daqiqan, jika ia dikehendaki menjadi orang yang daqiq, tahqiq, daqiq, betul-betul pakar, wajib ayyakuna sam'iyan, ia harus sam'iyan. Apa sam'iyan itu? Mendengar. Sosok yang sering mendengar itu namanya sam'iyan. Wa huwal wasfut tabi'i lil lughati, itu adalah sifat yang natural untuk bahasa. Fal lughawi, orang yang pakar dalam bahasa, yasma'u wa yudawwinu ma sami'a, ia mendengar dan membukukan apa yang ia dengar. Akan membahas terkait dengan sumber-sumber usul nahwil arabi. Nahwu ini kan memiliki usul, dalil asal. Sumbernya usul nahwu itu dari mana? Yang pertama dari dalil sama'i atau dalil naqli. Pada paragraf yang pertama, as-sama' ini secara etimologi adalah mengertinya telinga, merasakannya telinga. Tidak enak kalau dimaknai merasakannya telinga. Mengertinya
telinga, memahaminya telinga. Ketika ada lafaz wa tasamma ilaihi, maknanya itu adalah mendengarkan atau asghar. Ada istilah dalil sama'i, ada dalil naqli. Dalil naqli ini disajikan oleh Ibnul Ambari. Apa yang dimaksud sebenarnya? Kalam Arab, perkataan Arab yang fasih, yang dipindah atau dinukil dengan penukilan yang benar, yang keluar dari batasan sedikit pada level yang banyak, itu namanya dalil naqli. Tapi Imam Jalaluddin Asyuti menjuluki dalil naqli ini dengan nama yang lain. Beliau menjulukinya dengan dalil sama'i. Bagaimana definisi beliau? Beliau mendefinisikan, yang saya maksud dengan dalil sama'i adalah sesuatu yang menetap pada ucapannya orang. Ini kalau manusia. Tapi kalau Allah bukan orang, tapi Al-Khaliq. Kan begitu. Pada ucapannya orang, pada ucapannya sosok yang terpercaya kefasihannya. Makna dalil sama'i ini meliputi pada firman Allah Ta'ala. Karena firman Allah Ta'ala ini yuthaq bi fasahatihi. Kemudian meliputi pada perkataannya Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan al-hadith. Juga termasuk ucapannya orang Arab, perkataannya orang Arab, baik sebelum Rasulullah itu diutus di masa beliau atau setelah Rasulullah itu diutus, hingga rusaknya bahasa-bahasa Arab ini yang dirusak oleh para muwallid, lahirnya para muwallid. Muwallid ini al-muwallidun, orang yang melahirkan bahasa baru, pengrusak bahasa sebenarnya, baik secara nazam maupun secara nafar, baik syair maupun nafar, dari orang muslim dan dari orang kafir. Itu yang dicakup oleh dalil sama'i. Masing-masing dari tiga kalam ini mursyid, sofi, fadil, harus ada ketetapan. Artinya harus ada riwayat yang jelas. Begitu. Kemudian lanjutannya, sebenarnya dalil sama'i, dalil naqli itu sebenarnya lafadznya beda tapi maknanya sama. Yang dikehendaki dari pengistilahan sama'i dengan naqli itu sebenarnya satu. Lafadz beda, maksud sama, makna sama, termasuk di antara lafadz-lafadz mutaradifah. Mutaradifah itu lafadz beda, makna sama. Dalil sama'i dan dalil naqli ini dianggap sebagai sumber utama, sumber pertama. Sumber utama, sumber pertama dari sekian sumbernya nahwu Arab. Seringkali ulama nahwu itu berpijak pada dalil sama'i atau dalil naqli ini dalam menghimpun bahan-bahan kebahasaan, lalu kemudian dianalisis. Setelah dihimpun bahan-bahan materi-materi kebahasaan itu, lalu kemudian dianalisis usul nahwu yang lain, pokok-pokok yang lain juga berpijak kepada dalil sama'i dengan dalil naqli. Tujuannya apa? Agar mendapatkan legitimasi atau pensyariatan, legitimasi penggunaan dalam ilmu nahwu, pensyariatan penggunaan dalam ilmu nahwu. Oleh karena itulah ulama klasik dan para pelajar modern disibukkan dengan dalil sama'i atau dalil naqli. Karena orang yang punya sifat, orang yang bisa mensifati satu hal misalnya, karena kita berbicara urusan nahwu, urusan bahasa, orang yang bisa mendeskripsikan ilmu nahwu, mensifati ilmu nahwu, jika ingin dia dikehendaki menjadi sosok yang daqi, mendalam secara keilmuan,
maka ia harus sam'iyan. Sam'iyan itu harus mendengar. Mendengarnya pun tidak hanya sekali, kan begitu. Karena mendengar ini adalah sifat naturalnya bahasa. Bagaimana mungkin Sofi ini kita sifati dia pakar bahasa Arab, sementara yang dia dengarkan adalah bahasa Korea? Nggak apa sih Sofi. Yakin saya kalau Sofi tidak fasih bahasa Arabnya. Kenapa? Karena yang sering didengar adalah bahasa Korea. Kalau istilahnya Corbuzier mungkin hafal, karena dia termasuk sam'iyan li Corbuzier. Jelas kan? Teorinya sudah dari dulu. Idza urida lahu ayyakuna daqiqan. Jika ia ingin dianggap detail, daqiq, mendalam dalam ilmu bahasa, wajib ayyakuna sam'iyan. Ia harus mendengar. Mendengarnya tidak hanya sekali, banyak mendengar. Kenapa? Karena itu adalah sifat naturalnya bahasa. Orang yang ahli bahasa, al-lughawi, ia mendengar dan membukukan apa yang ia dengar. Kalau ada orang dikatakan dia tokoh linguistik, tapi dia jarang mendengar bahasa, tokoh linguistik bahasa Arab, tapi dia sendiri tidak pernah mendengarkan orang Arab ngomong, itu tak kasih tahu, kadzab, pembohong. Kenapa? Karena syaratnya adalah fal-lughawi yasma'u wa yudawwinu ma sami'a. Begitu saja. Paham ya? Paham. Wa awwala bersandar alaihi pada dalil sama'i ar-Radi. Siapa? Imam ar-Radi. Fi katsirin minal masail an-nahwiyati, pada beberapa permasalahan ilmu nahwu. Fi syarhil kafiyati, dalam syarah al-kafiyah. Fahuwa ya'taddu bihi i'tidadan wadihan wa yafza'u lahu fi tahkimihi bainal ara. Ar-Radi itu ya'taddu bihi, menganggap as-sama' i'tidadan wadihan, dengan anggapan yang konkret. Wa yafza'u lahu, dan ia juga menakut-nakuti pada beberapa permasalahan nahwu, fi tahkimihi, dalam menghakiminya beliau, fi tahkimihi, dalam justifikasi ar-Radi, bainal ara'i, di antara beberapa pendapatnya ulama nahwu. Wa yufaddiluhu, dan ar-Radi mengutamakan dalil sama'i atau dalil naqli alal adillatil ukhra, daripada dalil-dalil yang lain. Kal qiyasi, seperti dalil qiyas. Fa fi mawdu'i, dalam tema dhamirul fasli mawadi'uhu wa i'rabuhu, dalam kitab itu ada tema dhamirul fasli mawadi'uhu wa i'rabuhu. Qala, ia berkata, wa ajaza, memperbolehkan, al-Jazuli, Imam al-Jazuli, wuqu'ahu, jatuhnya atau terletaknya dhamir fasl, baina af'alin tafdilin, antara dua fi'il tafdil, antara dua af'al tafdil, seperti nahwu khairun min zaidin huwa afdalu min amrin walastu a'rifu lahu syahidan. Walastu, dan tidak ada siapa saya, a'rifu adalah mengerti, lahu padanya, syahidan dalil. Faqauluhu, perkataan Radi, walastu a'rifu lahu syahidan, yang mengatakan lastu a'rifu lahu syahidan, walastu a'rifu lahu syahidan, perkataan walastu a'rifu lahu syahidan, huwa tad'ifun, itu adalah pelemahan, li ra'yil Jazuli, pada pendapatnya al-Jazuli. Wal hujjatu, hujjahnya adamus sama'i, adalah tidak adanya dalil sama'i. Wahada, ini dalilun, adalah dalil, bukti, jaliyun, yang jelas, ala ihtimamir Radi, pada perhatiannya ar-Radi, bihadzal asli, dengan asal ini, dengan dalil asal ini. Imam ar-Radi pada beberapa permasalahan ilmu nahwu, dalam syarah al-Kafiyah, beliau itu berpijak pada dalil sama'i dan dalil naqli. Beliau menilai, menganggap dengan anggapan yang konkret, menilai dengan penilaian yang jelas,
dan beliau juga menakut-nakuti di beberapa permasalahan ilmu nahwu fi tahkimihi bainal Arab, ketika beliau ini menjustifikasi dari sekian pandangannya ulama nahwu, ketika menghakimi sekian pendapatnya ulama nahwu. Dan Imam Ar-Radhi ini mengutamakan dalil sama'i atau dalil naqli daripada dalil yang lain, seperti dalil qiyas, kalau lebih lanjut istishabul hal atau yang lainnya. Contoh, di situ ada satu tema. Tema apa? Dhamirul fasli mawadi'uhu wa i'rabuhu. Dhamir fasl, letak dan i'rabnya. Ar-Radhi di situ mengatakan, Al-Jazuli, Imam Al-Jazuli memperbolehkan jatuhnya dhamir fasl antara dua af'alut tafdhil. Seperti contoh, khairum min zaidin huwa afdalu min amrin. Khairum min zaidin itu af'alut tafdhil. Kemudian afdalu af'alut tafdhil. Huwa ditaruh di antara dua af'alut tafdhil. Ini oleh Imam Al-Jazuli diperkenankan. Walastu a'rifu lahu syahidan. Katanya Ar-Radhi, saya tidak mengenali syahidnya, dalilnya. Kenapa Al-Jazuli memperbolehkan? Padahal saya tidak menemukan dalil asal yang dari dalil sama'i atau dalil naqli. Saya belum menemukan syahidnya. Berarti dalam Al-Quran tidak ada, dalam Al-Hadis tidak ada, dalam kalam Arab tidak ada. Ucapannya Ar-Radhi dengan berani mengatakan walastu a'rifu lahu syahidan, saya tidak mengetahui syahidnya, tad'if yang dilakukan oleh Imam Ar-Radhi kepada Al-Jazuli dengan pendapatnya yang memperbolehkan dhamir fasl antara dua af'alut tafdhil. Argumennya apa? Karena tidak adanya dalil sama'i yang diketahui oleh Ar-Radhi. Jadi Ar-Radhi tidak menemukan dalil sama'inya, makanya ditad'if. Nah, ini bukti yang jelas bagaimana perhatiannya Imam Ar-Radhi dengan dalil asal ini. Maksudnya dengan dalil sama'i atau dalil naqli ini. Wa kadzalika, begitu juga qala Ar-Radhi, qala berkata Ar-Radhi, Imam Ar-Radhi, fi dhamiri, pada dhamir al-lahiqi lidzurufil makaniyah, yang mengikuti, yang mengekor pada zaraf makan, kadunaka, seperti lafaz dunaka, wa amamaka, dan lafaz amamaka. Di situ ada zaraf makan tuna, kemudian diikuti dhamir yang mengekor atau ada dhamir yang mengikutinya, yaitu ka. Ada dhamir yang mengekorinya. Dhamir apa? Ada dhamir yang mengekorinya, dhamir ka, dunaka, amamaka. Nah, wal Kisaiyu, Imam Al-Kisai yujawwizu injirarahu bi jami'i dzurufil makan wa hurufil jarri qiyasan. Imam Al-Kisai memperbolehkan injirarahu bi jami'i dzurufil makan wa hurufil jarri qiyasan. Katanya Imam Al-Kisai, yujawizu, memperkenankan, injirarahu, menjadi jarnya dhamir al-lahiq bi jami'i dzurufil makani, pada semua dzaraf makan, wa hurufil jarri, dan semua huruf jar. Kiasan, secara pengkiasan. Artinya kalau dunaka boleh, amamaka itu boleh, maka khalfaka juga boleh, tijahaka juga boleh, katanya Imam Al-Kisai. Kenapa? Sebagai bentuk qiyas pada dunaka dan amamaka. Juga diberlakukan secara qiyas kepada huruf jar. Wa ghairuhu, selain Imam Al-Kisai, yaqsuru ala samai wa huwa al-wajhu, ia membatasinya pada dalil samai, wa huwa al-wajhu, itu adalah satu aspek. Artinya apa?
Di sini kita melihat bahwasannya kalau Imam Al-Kisai lebih lunak. Dunaka di situ ada zaraf makan, ada dhamir al-lahiq, ya, dijarkan dengan duna. Kemudian amamaka ada ka berupa dhamir al-lahiq pada amamah, itu juga dijarkan oleh zaraf yang berbentuk amamah. Apakah hanya dunaka dengan amamaka? Tidak, kata Imam Al-Kisai. Zaraf yang lain monggo diamalkan. Huruf jar pun monggo. Loh kok bisa begitu? Dikiaskan saja, katanya Al-Kisai. Tapi kalau selain Al-Kisai, tidak bisa gitu. Kalau tidak ada dalil sama'inya, dalil naqlinya, kita tidak berani. Nah, begitu. Paham? Paham. Wa fi mawdu'i jasmil mudhari, wa fi mawdu'i jasmil fi'lil mudhari fi jawabi talabi. Juga dalam tema kejazman fi'il mudhari dalam menjawab at-talab atau permintaan. Fi'il mudhari yang di'irabi dengan i'rab jazam untuk menjawab at-talab atau fi'il talab yang terjadi sebelumnya. Wala menukil ar-Radi an Ibnul Hajib dari Ibnul Hajib. Qaulahu pada perkataannya Ibnul Hajib. Qaulahu pada perkataannya Ibnul Hajib, wamtana'a tercegah, terlarang. La takfur tadkhul an-nar khilafan lil Kisai. Saya jazmkan. La takfur, janganlah ingkar siapa kamu, janganlah kafir siapa kamu. Tadkhul, maka masuk siapa kamu an-nar pada neraka. Khilafan membedai lil Kisai pada pendapatnya Imam Al-Kisai. Ketika kita membaca tadkhul di'irabi dengan i'rab jazm, tadkhul ini adalah fi'il mudhari karena menjawab dari talab sebelumnya. La takfur, jangan kafir kamu, jangan ingkar siapa kamu. La tadkhul an-nar, maka masuk siapa kamu an-nar pada neraka, maka kamu akan masuk neraka. Yang model sedemikian katanya Ibnul Hajib yang dinukil oleh Ar-Radi ini termasuk tidak diperkenankan. Beda halnya Imam Al-Kisai memperbolehkan jazmnya kata tadkhul karena ada tolak yang berada pada lafaz la takfur dalam contoh ini. Wa ba'da an fassara Ar-Radi qaula Ibnul Hajib, setelah Ar-Radi menafsiri pernyataannya Ibnul Hajib, qala, ia berkata, walaysa ma dhahaba ilaihi al-Kisai bi ba'idin law sa'adahu naql. Walaysa, tidak ada ma apa pendapat, dhahaba yang berpendapat ilaihi pada ma al-Kisai, siapa Imam Al-Kisai, bi ba'idin adalah suatu yang jauh. Law sa'adahu naqlun, andai saja sa'ada membantu hu pada ma dhahaba ilaihi, naqlun apa dalil naqli, pendapatnya Imam Al-Kisai menurut Ar-Radi bukanlah pendapat yang jauh, andai saja ada dalil naqli yang menguatkannya. Wa ibaratul Radi, ungkapannya Ar-Radi dalam statement barusan, tadullu bijalain, menunjukkan dengan jelas, ala anna tarjihahu, bahwasannya pentarjihannya Ar-Radi li ra'yil Kisai, pada pendapatnya Imam Al-Kisai, lam yakun qat'iyan, tidak menjadi qat'i, tidak pasti. Faqad a'wazahu ad-dalil wa huwa as-sama'u. Faqad a'wazahu ad-dalil, sungguh telah membutuhkan hu pada pendapatnya Al-Kisai, ad-dalilu apa dalil, wa huwa as-sama'u, dalil itu adalah dalil sama'i. Ungkapannya Ar-Radi menunjukkan secara jelas bahwasannya pentarjihan Ar-Radi pada pandangannya Al-Kisai itu tidak qat'i, tidak konkret, tidak pasti. Kenapa? Karena ternyata pendapatnya Imam Al-Kisai ini faqad a'wazahu ad-dalil wa huwa as-sama', butuh
untuk dikuatkan dengan dalil sama'i. Wa adillatus sama'i, adapun dalil-dalil sama'i awin naqli atau dalil-dalil naqli, tahtawi adalah meliputi alama yali pada sesuatu yali yang mengiringi apa-apa. Kalau diterjemahkan dalil-dalil sama'i atau dalil naqli ini meliputi hal-hal berikut. Awalan Al-Quranul Karim. Dalil sama'i yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Apa Al-Quranul Karim? Al-Qur'anu, adapun Al-Qur'an, huwa al-wahyul munazzal, adalah wahyu yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil bayani, untuk bayan, penjelasan, wal i'jazi, dan pengijazan. Wa yu'addu, dinilai apa Al-Quran min ahammi masadirin naqli, termasuk paling pokoknya sumber-sumber naqli, awis sama'i atau dalil sama'i. Faqad ajma'a, sungguh telah sepakat, an-nahwiyuna, siapa ulama-ulama nahwu, alal ihtijaji, untuk berhujjah bihi, dengan Al-Quran. Li'annahu, karena sesungguhnya Al-Quran a'la nassin, adalah paling tingginya nas, Arabiyyin, nas Arab, fasihin, yang fasih. Ajma'u, mereka bersepakat, ala sihatil ihtijaji, atas sahnya berargumen, berihtijaj, biqira'atihi, dengan bacaannya Al-Quran, al-mukhtalifati, yang berbeda-beda, yang beragam. Mutawatiriha, bacaan mutawatir, wa ahadiha, bacaan ahadnya, wa syadiha, dan bacaan syadnya. Faharso, menginginkan, an-nuhatu, siapa ulama nahwu, alal istishhadi, untuk berargumen, bin nasil Qur'ani, dengan redaksi Al-Quran. Yu'akiduhu, menegaskan, pada hirsun nuhat, ma dhahabu ilaihi, sesuatu yang menjadi pandangan mereka, wa ma as-saluhu, dan sesuatu yang mereka jadikan dasar, fid darsin nahwi, dalam kajian ilmu nahwu. Lidha, karena ini, fasahihu, adapun pendapat yang sahih, adamur ruju'i ila syawahidil ukhra, tidak kembali kepada dalil-dalil yang lain, qabla al-Qur'anil Karim, sebelum Al-Qur'anil Karim, wa qira'atihi, dan bacaan Al-Qur'anil Karim, al-mukhtalifati, yang berbeda. Li'annahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an, al-awsaku, adalah yang paling kokoh, paling terpercaya, fi majalil istishhadi, dalam ruang lingkup berargumen. Fal Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim, a'rab, lebih Arab, wa aqwa, dan lebih kuat, fil hujjati, dalam hujjah, minas syi'ri, daripada syair. Wa yumatsilu, menggambarkan Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, a'la darajatil fusha, pada paling tingginya derajat-derajat kefasihan. Fahuwa ad-dalilul qati, Al-Quran adalah dalil yang pasti, wasabilun nafi, dan jalan yang bermanfaat. Wahwa, sedangkan adapun Al-Quran, masdarun rahbun, adalah sumber yang luas, inda mutaqaddimin nuhati, menurut pendahulunya ulama nahwu, wa mutakhirihim, dan ulama nahwu yang terakhir, wa muhdithihim, dan para ulama nahwu yang modern. Lidzalika, oleh karena itulah, la yahiqqu, tidak berhak, li ahadin, bagi siapapun, ayya'taridu alaihi, menentang pada Al-Qur'anil Karim, aw yarfudahu, atau menolaknya, aw yanqudahu, atau merusaknya, bal minhu, bahkan justru, minhu, dari Al-Quran, yastaquna ahkamahum, mereka mendapatkan hukum-hukum mereka, wa yuthbitunaha, dan mereka menetapkan hukum-hukum mereka, li'annal kitaba, karena sesungguhnya Alkitab atau Al-Quran, a'rabu, lebih Arab,
wa aqwa lebih kuat fil hujjati dalam hujjah minas syi'ri daripada syair. Saya tidak akan menjelaskan yang ini karena menurut saya sudah bisa dipaham dengan saya menerjemahkannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Qala Sa'idun al-Afghaniyu, qala berkata Sa'idun, siapa Sa'id al-Afghani? Sa'id al-Afghani, huwa adapun Al-Quran an-nassu adalah nas, as-sahihu yang sahih, yang benar, al-mujma'u yang disepakati, alal ihtijaji bihi dalam berargumen dengannya, fil lughati dalam urusan bahasa, wal nahwi dan nahwu, was sarfi dan morfologi, wa ulumil balaghati dan ilmu balaghah, wa qiraatuhu sedangkan adapun bacaan Al-Qur'an jami'an kesemuanya, al-wasilatu yang sampai ilaina kepada kita, bisanadis sahih dengan sanad yang sahih, hujjatun adalah hujjah, la tudahiha hujjatun yang tidak dapat dibandingi oleh hujjah yang lain. Wa man yutali'u al-mutawwalati, adapun orang yang mengkaji kitab mutawwalat, kitab yang panjang penjelasannya, an-nahwiyati yang bersifat kenahwan, yang bersifat ilmu nahwu, yajidu adalah menemukan siapa man taqsiran nuhati pada kesembronoannya ulama nahwu, wadihan secara konkret. Kesembronan yang kayak gimana? Bagaimana model kesembronannya mereka? Bikillat istishhadihim bil Qur'anil Karim, dengan sedikitnya mereka beristishhad, berargumennya mereka bil Qur'anil Karim, dengan Al-Qur'anil Karim, kiasan ala as'aril Arab, dengan mengkiaskan ala as'aril Arabi pada syair-syair Arab. Wa qadiman dulu iltafata menoleh ila hada pada ini, ila hada pada pandangan ini Ar-Razi, siapa Imam Ar-Razi, haitsu qala, di mana ia berkata, idza jawazna jika memperkenankan siapa kami, itsbatal lughati pada penetapan bahasa, bi syi'rin majhulin dengan syair yang majhul, yang tidak diketahui siapa syairnya, mangkulin yang dinukil an qailin dari orang yang berbicara, majhulin yang tidak diketahui, fala ayyuza maka niscaya boleh isbatuha apa menetapkan bahasa bil Qur'anil azim dengan Al-Qur'an yang agung. Karena dzalika aula, karena ada dzalika hal itu, aula adalah lebih utama. Wa katsiran ma seringkali ara saya melihat an-nahwiyina pada beberapa ulama nahwu, yatahayyaruna mereka bingung, fi taqriril alfadhi dalam menetapkan beberapa lafaz, al-waridati yang sampai fil Qur'ani dalam Al-Qur'an. Fa idza istashhadu jika mereka berargumen, fi taqririhi dalam menetapkan ilmu nahwu, bi baitin majhulin dengan bait syair yang tidak diketahui, farihu bihi mereka bahagia dengan hal itu. Wa ana sedangkan aku syadidut ta'ajjubi adalah sangat ta'ajjub, sangat merasa aneh, minhum dari mereka, fa innahum karena sesungguhnya mereka, idza ja'alu ketika mereka menjadikan wuruda dzalikal bait atas sampainya bait itu, ala wafqihi atas kesesuaiannya takrir nahwu, dalilan sebagai dalil ala sihhatihi atas sahnya ilmu nahwu, fali ayyaj'alu maka niscaya mereka menjadikan wurudal Qur'an pada sampainya Al-Qur'an, bihi dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, dalilan sebagai dalil ala sihhatihi atas sahnya ilmu nahwu, karena hal itu ada, aula adalah lebih utama. Laqad janaba niscaya sungguh telah menjauhi an-nahwiyuna siapa ulama nahwu, as-shawaba pada kebenaran, bikillat istishhadihim dengan sedikitnya berargumennya ulama nahwu, bil Qur'anil Karim dengan Al-Qur'anil Karim, fi dirasatihim an-nahwiyati dalam kajian nahwu mereka. Wa ayyam kana al-udhru apapun alasannya, fala yuqbalu minhum alasan itu tidak diterima dari mereka.
li'annahum taraku wara'ahum dhahriyan kalaman yatamayyazu an sa'iri kalamil arabil manthur, karena mereka telah meninggalkan wara'ahum, di belakang mereka, dhahriyan, di belakang pundak mereka, kalaman, pada kalam, yatamayyazu an sa'iri kalamil arabil manthur, yang berbeda daripada kalamnya orang Arab yang lain, baik yang al-manthur yang berbentuk nathar, wal manzumi dan yang berbentuk nazam. Fadlan an dzalika anna al-Qur'an al-Karim la tuqayyiduhu al-quyudu mithla al-amr fi syair. Fadlan, apalagi, an dzalika, dari hal itu, anna al-Qur'an al-Karima, bahwasannya al-Qur'anul Karim, la tuqayyiduhu al-quyudu, tidak dibatasi oleh batasan-batasan, mithlama al-amru fi syi'ril khadi'il auzan, sebagaimana urusan dalam syair yang ia harus tunduk pada beberapa wazan, wal qawafi, dan beberapa qafiyah, wal halatil infi'aliyati, dan kondisi atau keadaan infi'aliyati, emosional, allati yantabiqu biha syair, yang sesuai, yang dialami oleh syair atau penyairnya. Wa amthilatu dzalika, contoh hal itu apa? Wa amthilatu dzalika, adapun contoh hal itu, intifa'u dilalatil wawi ala tartib, tidak adanya dalil atas maknanya wawu yang bermakna tartib. Fi hadir mas'alati madhabani, dalam hal ini ada dua aliran. Al-awwal, yang pertama, annal wawa, sesungguhnya wawu la tadullu, tidak menunjukkan apa wawu, ala tartibi, pada makna tartib, pengurutan, wa innama tadullu, hanya saja menunjukkan apa wawu, alal jam'i al-mutlaqi, pada makna penghimpunan yang mutlak atau jam'il mutlak. Wa dzakara, menjelaskan ar-Radi, siapa ar-Radi, annahu, bahwasannya al-awwal, madhabu jami'il basariyina, adalah madhabnya seluruh ulama Basrah, wal kufiyina, dan seluruh ulama Kufah. Qala, berkata Sibawaihi, siapa Imam Sibawai, fal wawu, adapun wawu, allati fi qaulika, yang berada dalam ucapanmu, marartu, lewat siapa aku, marartu, lewat siapa saya, bi amri, dengan Amr, wa Zaidin, dan Zaid, wa innama ji'ta, hanya saja engkau mendatangkan bil wawi, dengan huruf ataf wawu, litadumma, agar engkau menyatukan al-akhirah, pada yang terakhir, ilal awwali, pada yang pertama, berarti menyatukan Zaid pada Amr, wa tajma'ahuma, dan menghimpun siapa kamu, huma, pada keduanya, walaysa, tidak ada, fihi, di situ, dalilun, apa dalil, ala anna ahadahuma, atas sesungguhnya salah satu keduanya, qablal akhiri, sebelum yang lain, wa akhadha, mengambil, al-Farra'u, siapa Imam al-Farra', maknahu, pada maksudnya Sibawai, wa a'adahu, dan mengulangi siapa al-Farra', hu, pada maknahu, bilafzin akhara, dengan lafaz yang lain. Qala, berkata siapa al-Farra', fa'ammal wawu, sedangkan wawu, fa'innaka, sesungguhnya kamu, insyikta, jika kamu berkehendak, ja'alta, menjadikan al-akhirah, pada yang terakhir, huwa, adapun yang terakhir, al-awwalu, adalah yang pertama, wal awwala, dan yang pertama, al-akhirah, pada yang terakhir. Fa idza qulta, jika engkau berkata, zurtu, berkunjung siapa saya, Abdullah, pada Abdullah, wa Zaidan, dan Zaid, fa ayyuhuma, maka adapun yang mana dari keduanya, Abdullah dan Zaid, syi'ta, berkehendak siapa kamu, karena huwal mubtada'u biziarati, karena ada huwa, dia, al-mubtada'a, adalah yang dimulai, biziarati, dengan kunjungan, wa yara, dan melihat, berpandangan, Abdul Qahir, siapa Abdul Qahir al-Jurjani, al-Jurjaniyu, yang berkebangsaan Jurjani, annal wawa, sesungguhnya wawu, la aslalahu, tidak memiliki asal,
fit tartib dalam pemaknaan tartib atau pengurutan. Wastadalla berargumen beristidlal Ibnu Ya'ish. Siapa Ibnu Ya'ish? Ala adami ifadatil wawi, atas tidak adanya memberikan fungsinya wawu at-tartib pada makna tartib. Bi annaka sesungguhnya kamu, idza qulta jika engkau berkata, jaa datang ni kepadaku Zaidun siapa Zaid, al-yawma hari ini, wa amrun dan amr amsi kemarin, lakana niscaya ada apa al-qaul ay qauluka, mutanaqidan adalah paradok saling bertentangan, li'annal wawa karena sesungguhnya waw qad dallat sungguh telah menunjukkan ala khilafima atas perbedaan sesuatu, dalat yang menunjukkan alaihi pada ma amsi apa kalimat amsi, falafdatu amsi adapun lafaz amsi fil misal mazkur dalam contoh yang sudah dijelaskan, tadullu adalah menunjukkan falafdatu amsi ala taqaddumi tsani atas majunya yang kedua, alal awwali atas yang pertama. Wahada adapun ini fima yastahilu fihi tartib, fima adalah berada pada suatu yastahilu yang mustahil, fihi pada ma'at tartibu apa pengurutan. Pada paragraf ini membahas terkait dengan waw, ini punya makna tartib atau punya makna al-jam al-mutlaq. Ternyata tema ini di situ ada dua madhab. Madhab yang pertama menunjukkan bahwasannya waw itu tidak menunjukkan makna tartib, tidak bermakna lalu, tidak bermakna kemudian. Itu kalau dalam terjemahan Indonesia. Yang ada bermakna jam'il mutlak, penyatuan yang mutlak, dan. Itu kalau kita terjemahkan menggunakan dan. Ar-Radi menjelaskan bahwasannya pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya seluruh ulama Basra dan seluruh ulama Kufah. Mereka menyatakan kalau waw itu adalah maknanya jam'ul mutlaq atau dalam bahasa kita dan. Imam Sibawayh berkata, waw yang berada dalam pernyataan kamu, berada dalam statementmu, marartu bi amrin wa zaidin, saya lewat dengan Amr dan Zaid. Kata Amrin wa Zaidin di sini, Amr dengan Zaid ini, Amr dulu apa Zaid dulu? Nah, begitu. Saya melewati bi Amrin pada Amr wa Zaidin dan Zaid. Jika kamu mendatangkan huruf waw, berarti kamu menyatukan yang akhir pada yang awal dan menghimpun keduanya. Maksudnya bagaimana? Yang akhir dalam statement yaitu lafaz Zaidin itu sebenarnya juga berada di awal, sama dengan posisinya Amrin. Artinya dua-duanya dalam satu waktu, dalam satu perbuatan, karena bermakna dan disatukan. Siapa yang awal, siapa yang akhir, kan begitu. Walaysa fi dalilun ala anna ahadahuma qabla al-akhar. Di situ tidak ada dalil yang menunjukkan salah satu dari keduanya itu lebih awal daripada yang lainnya. Tidak ada. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwasannya salah satu dari keduanya itu sebelum yang lainnya. Tidak ada itu. Itu katanya Imam Sibawayh. Imam Al-Farra juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Sibawayh. Cuma beliau memiliki redaksi yang berbeda. Bagaimana katanya beliau? Wow, jika kamu berkehendak, jika kamu menginginkan, kamu menjadikan yang terakhir sebagai yang awal dan yang awal sebagai yang terakhir. Jika kamu berkata misalnya, Zurtu Abdullah wa Zaidan, saya mengunjungi Abdullah dan Zaid, maka yang manapun dari keduanya kamu inginkan, dialah yang akan kamu kunjungi pertama kali.
bisa kamu mengunjungi Zaidnya, bisa kamu mengunjungi Abdullahnya. Karena Abdullah dengan Zaid dalam redaksi ucapan kamu zurtu Abdallahi wa Zaidan, ada kalanya kamu berkunjung pada Zaid, ada kalanya kamu memulai kunjungan pada Zaid, ada kalanya kamu memulai pada kata Abdullah, karena kamu menggunakan huruf ataf waw. Begitu. Abdul Qadir Al-Jurjani punya pandangan. Apa pandangannya beliau? Waw itu tidak ada dasarnya ketika dimaknai tartib. Tidak ada asalnya. Tidak memiliki dalil, tidak memiliki usul, tidak memiliki dasar. Kalau waw kamu maknai dengan makna tartib, yang maknanya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita bermakna lan atau kemudian. Ibnu Ya'is beristidlal tidak adanya ifadahnya waw pada makna tartib. Tidak ada waw itu memberikan ifadah, memberikan fungsi pada makna tartib yang kamu terjemahkan lalu atau kemudian. Kenapa? Nah, di sini dilanjutkan bahwasannya jika kamu mengatakan ja'ani Zaidun al-yauma wa amrun amsi, ja'a telah datang ni kepadaku. Zaidun siapa Zaid? Al-yauma hari ini. Wa amrun kemudian kamu maknai. Kamu maknai apa? Kamu maknai lalu. Amr kemarin. Lakana mutanaqidon. Niscaya di situ terjadi pertentangan, kontradiksi. Kenapa? Li'annal wawa qad dallat ala khilafi ma dallat alaihi amsi. Karena petunjuk waw, karena sesuatu yang ditunjukkan waw itu membedai dengan apa yang ditunjukkan oleh kata amsi. Amsi kemarin, sementara petunjuknya waw itu mintanya mutlakul jam'i. Kemudian amsi itu maknanya kemarin. Falafdhatu amsi fil mithalil madhkur. Lafaz amsi pada contoh yang sudah diberikan tadi, contoh yang sudah disampaikan tadi, tadullu ala taqaddumi tsani alal awwal, menunjukkan bahwasannya taqaddumi tsani alal awwal, menunjukkan pada terdahulunya yang kedua alal awwali daripada yang pertama. Berarti maksudnya adalah Amr lebih datang dahulu daripada Zaid. Karena Amr itu datangnya kemarin, Zaid datangnya hari ini. Wa hadza fi ma yastahilu fihi tartib. Ini termasuk yang mustahil untuk memaknai waw di situ bermakna tertib. Terus yang benar, ja'ani Zaidun al-yauma wa amrun amsi, maknanya tetap mutlaqul jam'i, bermakna dan. Watsani, adapun yang kedua. Sekarang kita masuk pada mazhab yang kedua. Mazhabul Kisai adalah mazhabnya Al-Kisai. Wa Tha'lab dan mazhabnya Tha'lab. Wa Ibn Darastawih dan mazhabnya Ibn Darastawih. Wa Rib'i dan mazhabnya Ar-Rib'i. Wa ba'dil fuqaha'i dan sebagian para faqih fima nukila anhum, atas apa nukila yang dinukil anhum dari mereka, annal wawa, bahwasannya waw tufidu adalah memberikan faidah apa waw at-tartiba pada tartib, wa alalu dan mereka memberikan alasan dalika pada hal itu bi anna tartib, bahwasannya tartib fil lafzi dalam lafaz yastad'i adalah mengundang sababan pada satu sebab, wa tartib fil wujudi sedangkan at-tartib fil wujudi dalam perwujudannya, dalam wujudnya salihun adalah pantas lahu pada sebab, fa wajaba maka wajib alhamlu apa membawa alaihi pada at-tartib fil lafzi yastad'i sababan. Pandangan yang kedua adalah pandangannya Imam Al-Kisai, pandangannya Tha'lab, pandangannya Ibn Darastawih, pandangannya Ar-Rib'i, pandangannya sebagian para faqih atas apa yang sudah dinukil dari mereka semuanya. Apa yang dinukil? Bahwasannya waw itu menurut mereka berfaedah tartib. Kamu memaknainya bukan bermakna dan, tapi kamu memaknai ala Indonesia kalian, menerjemahkan wawnya
itu kamu terjemahkan dengan lalu dan kemudian. Bukan kamu terjemahkan dan, karena tertib. Tertib itu terjemahnya bisa pakai lalu, bisa pakai kemudian. Apa alasan mereka? Alasannya mereka, tertib secara lafaz, diurutkan secara lafaz, itu berarti kan ada penyebabnya. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Kenapa Ustaz Tamim mengatakan Ja'a Zaidun wa Bakrun? Kenapa kok tidak mengatakan Ja'a Bakrun wa Zaidun? Oh, berarti Ustaz Tamim naruh Zaid dulu, lalu naruh Bakar. Ini berarti ada penyebabnya. Kenapa kok tidak dipasang Bakar Zaid, tapi yang dipasang Zaid Bakar? Oh, berarti ini akan ada penyebab. Kalau secara pengurutan lafaz ada penyebabnya, berarti dalam wujudnya juga pantas toh dikatakan di sana juga ada penyebabnya secara wujud. Nah, begitu. Sehingga kalau secara lafaz itu dipasang karena ada penyebab, berarti dalam wujud pun, dalam realitanya juga sangat pantas untuk dikatakan di situ karena ada penyebab. Wa nasaba, menisbatkan Ar-Radi. Siapa? Ar-Radi wa Ibnu Hisham dan Ibnu Hisham. Dzalika, padahal itu ilal Farra, pada Imam Farra aidan juga. Wa nasul Farra al-madhkur anifan yukadzibuhu. Wa nasul Farra'i, sedangkan redaksinya Al-Farra al-madhkuri yang sudah dijelaskan anifan barusan, yukadzibuhu adalah mendustakannya. Wa dzakara, menjelaskan As-Sayrafi. Siapa? Imam As-Sayrafi. Annan nahwiyina, bahwasannya ulama nahwu, wal lughawiyina, dan para ulama bahasa, minal basriyina, dari golongan ulama Basra wal Kufiyina, dan golongan ulama Kufah, ajma'u, adalah mereka telah bersepakat, ala annal wawa, atas sesungguhnya waw laisat, adalah tidak ada apa waw, litartibi, adalah untuk bermakna tartib. Wa qala, berkata Asy-Syarifu. Siapa Syarif? Umar ibnu Ibrahim, Umar bin Ibrahim. Wa ma hakauhu anil Farra, wa ma, sesuatu, hakauhu, yang menceritakan siapa mereka, hu badamma, anil Farra'i, dan Imam Farra, wa Tha'lab, dan Imam Tha'lab, fa ghairu ma'rufin, adalah suatu yang tidak diketahui, tidak dikenali. Fala yasihu, maka tidak sah, at-ta'alluqu, apa bergantungan, berpegangan, bihi, dengan ma hakauhu anil Farra'i wa Tha'lab. Imam Ar-Radi, Ibnu Hisham, menisbatkan pandangan As-Tsani tadi, pandangan yang kedua tadi, itu juga dinisbatkan kepada Farra. Sementara redaksi Farra yang sebelumnya itu mendustai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Ar-Radi dan Ibnu Hisham atas pernyataannya bahwasannya pandangan yang kedua juga bagian dari pandangannya Al-Farra. Imam As-Sayrafi menjelaskan bahwasannya ulama nahwu, para ulama bahasa dari tokoh Basra dan tokoh Kufah, mereka bersepakat bahwasannya waw itu tidak bermakna tartib. Sementara Farra dari salah satu tokoh Basriyin dan Kufiyin sudah bersepakat bahwasannya waw tidak bermakna tartib. Syarif Umar bin Imran berkata, apa yang mereka kisahkan, bahwasannya hal ini diriwayatkan dari Farra, Tha'lab tidak dikenali, sehingga tidak sah kalau kita jadikan pegangan, karena pandangan yang mereka sampaikan itu ghairu ma'ruf, tidak dikenal. Warajjah Ar-Radi, Imam Ar-Radi mentarjih madhaba jumhuril basriyina wal kufiyina, pada alirannya mayoritas ulama Basra dan Kufah, mustadillan bisyawahidit tanzil, sambil berargumen dengan dalil tanzil atau dalil Al-Quran. Wa yufhamu, dipahami, dzalika, apa hal itu, min qauli, dari ucapannya Ar-Radi, walau kanat, andai saja ada apa waw, litartibi, adalah bermakna tartib, latanaqada, niscaya bertentangan, qauluhu ta'ala, apa firmannya Allah Ta'ala, wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun,
Wadkhulu, masuklah kalian semuanya, al-baba, pada pintu gerbangnya, sujjadan, dalam keadaan membungkuk. Wa qulu, ucapkanlah oleh kalian, hittatun, bebaskanlah dari dosa. Bebaskanlah kami dari dosa. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, fi maudhi'in akhar, pada tempat yang lain, wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjada. Wa qulu, ucapkanlah oleh kalian semuanya, hittatun, bebaskan kami dari dosa. Wadkhulul baba sujjada, wadkhulu, masuklah kalian semuanya, al baba, pada pintu gerbangnya, sujjadan, dalam keadaan membungkuk. Idil qissatu wahidatun, karena adapun kisahnya, wahidatun, adalah satu. Wa huwa ar-rajihu, hal itu adalah pendapat yang unggul. Li'annaha, karena sesungguhnya waw, laukanat, andai saja ada apa waw, litartibi, adalah untuk bermakna tartib, lama jaza, niscaya tidak boleh, ayataqaddama, apa menjadi maju, fi ihdail ayataini, pada salah satu dua ayat, ma, apa sesuatu, yata'akharu, yang menjadi terakhir, apa ma, fil ukhra, pada yang lain. Wakada, dan seperti ini qauluhum, adapun ucapannya mereka, ikhtasama, bertikai, bertengkar, Zaidun, siapa Zaid, wa Amrun, dan Amr, ala tara, tidakkah kamu melihat, annal khasma, bahwasannya pertikaian, la yaqa'u, tidak terjadi, apa al-khasam, illa min itsnaini, kecuali dari dua orang. Fadalla, maka menunjukkan, annaha, bahwasannya waw, tadullu, adalah menunjukkan, apa waw, alal jam'i, pada makna penyatuan atau jamak, bila tartibin, dengan tanpa makna tartib. Imam Ar-Radhi mentarjih, mengunggulkan alirannya mayoritas Basariyin dan Kufiyin. Beliau juga berargumen dengan ayat Al-Quran yang dipahami dari pernyataannya Ar-Radhi. Ar-Radhi berkata, andai saja waw itu bermakna litartib, maka firman-Nya Allah Ta'ala ini nanti terjadi pertentangan, ada kontradiksi. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wadkhulul baba sujjada wa qulu hitta. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjada. Dalam kisah ini, itu kisahnya satu. Nah, yang pertama, wadkhulul baba sujjada wa qulu hitta. Yang nomor dua, wa qulu hittatu wadkhulul baba sujjada. Nah, ini nanti kan terjadi paradoks kalau kalian maknai litartib. Karena kalau wawunya kamu maknai litartib, maka tidak boleh salah satu dari dua ayat ini mendahului yang lain. Kan jadinya nggak jelas. Tadi yang pertama udkhul, kemudian kul, yang satunya kul udkhul. Ini kalau nanti kalian maknai litartib, ini nanti terjadi pertentangan. Kok bisa terjadi pertentangan? Karena tidak boleh salah satu dari keduanya mendahului yang lain. Di satu ayat dia ada di depan, di ayat yang lain dia ada di belakang. Ini nggak boleh kalau kamu mau maknai litartib. Makanya ketika kamu maknai litartib, ini terjadi tanaqud. Juga sama seperti ucapannya mereka. Mereka mengatakan ikhtasama Zaidun wa Amrun. Ikhtasama, bertengkar Zaidun, siapa Zaid, wa Amrun, kemudian kamu maknai kemudian Amr. Nah, gimana kalau kamu maknai kemudian? Padahal pertengkaran ini hanya bisa dilakukan minimal dua orang. Loh, kalau kamu terjemahkan kemudian, gimana cara bertengkarnya mursyid? Nah, luar biasa di sini. Dari ini semua menunjukkan bahwasannya waw itu bermakna al-jam atau jam mutlak, tidak bermakna tertib. Wa yuzadu ala dzalika qauluhu ta'ala. Wa yuzadu, ditambahkan ala dzalika, pada semua itu, qauluhu ta'ala, apa firman-Nya Allah Ta'ala, wa wahabna lahu ishaq wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl. Surah Al-An'am. Idz law kana, karena law kanat, andai saja ada al-waw, apa waw, fil ayati, pada ayat di atas, litartibi, bermakna tertib, lakana Nuh alaihi salam, niscaya ada siapa Nabi Nuh alaihi salam, ba'da Ibrahim, adalah setelah Nabi Ibrahim alaihi salam,
wa qablahu, dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam, wa hadza muhalun, ini adalah muhal atau mustahil. Wa wahabna, dan kami telah menganugerahkan lahu kepada Nabi Ibrahim Ishaq, pada Nabi Ishaq, wa Yaquba, dan Nabi Yaqub. Kullan hadaina, masing-masing hadaina, kami sudah memberikan petunjuk. Wa Nuhan, kemudian kamu terjemahkan tertib. Wa Nuhan, kemudian wa Nuhan, kemudian Nuh, hadaina, kami telah memberikan petunjuk, min qabl, sebelumnya. Ini kamu maknai kemudian. Coba, rusak sekali. Gimana kok bisa mengatakan rusak? Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan kamu menerjemahkan kemudian, berarti kemudian Nabi Nuh. Nabi Ibrahim dulu apa Nabi Nuh dulu yang diberi petunjuk? Nabi Ibrahim, karena kamu pakai kemudian, kan begitu. Nah, sementara di situ ada ayat min qabl, Nabi Nuh sudah kami berikan petunjuk min qabl, sebelumnya. Nah, ini maknanya gimana? Nabi Nuh ini setelahnya Nabi Ibrahim atau sebelum Nabi Ibrahim sih sebenarnya? Nah, bingung kan? Nah, hada muhalun. Masa Nabi Nuh setelah dan sebelum Nabi Ibrahim? Nah, hada muhal. Ini tarjihnya Imam Ar-Razi menjawab ulama yang memaknai maknanya waw dengan makna tartib. Tapi kalau kalian sikapnya bagaimana? Ya terserah. Misalnya Mursyid membaca Ja'a Zaidun wa Bakrun. Ja'a telah datang, Zaidun siapa Zaid, wa Bakrun kemudian Bakar. Loh, kok diterjemahkan di tartib Mursyid? Makanya ngaji usul nahwu, saya akan ikut pada madhab yang kedua. Ini perbedaan saya dengan kamu. Wa hadza firaqu baini wa bainah. Mohon maaf, biasa itu Mursyid ya. Amin. Semoga yang ngaji usul nahwu mendapatkan keberkahan dan menjadi orang sukses dunia akhirat. Nakhtatim hadzal liqa' bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillah.